Ada caleg di sini? Banyak. Pak, Bapak sudah sosialisasi, sudah sebarkan baleho, sudah bikin kajian-kajian taklim, pengajian-pengajian, bagi-bagi kartu nama. Ternyata Bapak tidak terpilih. Percayalah, bukan itu yang terbaik buat Bapak. Sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih, itulah yang terbaik. Dulu saya keberatan, kenapa saya tidak jadi tentara. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi ustadz. Andai saja dulu saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat-hormat, Pak. Siap. Sekarang tentara hormat sama saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR tidak terpilih. Allah tahu kalau Bapak jadi anggota DPR disita, masuk KPK, ditangkap satu kantor. Allah tidak mau Bapak ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah. Janganlah engkau bercerai-berai. Satu yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri, dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, "Atadriuna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Wih, kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah, fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya 5 tahun ditunggak pangkatku. Saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya ini yang pernah fitnah kamu. Habis sholat, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku. Dia ambil tanahku 1 jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya, mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, dia store lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis puasa, habis salat, habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia bilang, yang tadi banyak amalnya. Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini. Dek nagaga amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, 2 dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, 1 syaratnya, 1 bertobat, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 bapak datang minta maaf sama saya, 5 kalau berkaitan barang kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil.
Ustadz, maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu kucuri sandal Pak. Kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama Bapak tetap ambil sandal saya, tobat Bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali Pak. Kasih kembali. Termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor, anak-anak tulis skripsi, Bapak ambil 1 rim, kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden rumah dinas, kasih kembali. Selama Bapak tidak kasih kembali, nanti kalau Bapak mati disuruh pikul itu semua yang Bapak pernah ambil. Suruh pikul Pak, sambil menunggu nama tak diadili. Begitu lewat pegawai tak, kita pikul itu mobil, kursi, kipas angin, kulkas. Lewat pegawai, oh pantas hilang kulkas di kantor. Masolak kau cilaka. Makanya kasih kembali Pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena waktu terbatas, yang menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres salah, oh boleh Pak. Orang Islam jadi Kapolres kok semua. Jadi Kapolda semua, jadi Bintek semua, silakan. Anggota DPR, jadi semua ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian, Bapak mau jadi Kapolsek, tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama Kapol komandannya, keterlaluan juga. Siap Pak, siap. Ya, Pak. Siap. Zaman jahiliyah itu bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini Pak, namanya sudah Soleh. Muhammad Soleh, tidak mungkin salah-salah Pak. Jangan tidak usah Bapak keterlaluan lah cari. Siap Pak, iya Pak. Cemen lumen. Sudah. PNS, tidak usah cari muka sama Pak Bupati. Bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS, mau kepala dinas, batena cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya, kayak tidak punya harga diri. Iya Pak. Malu dong sama istri dan anak di depan kita, kayak tidak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa? Saya kasih contoh. Contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Tapi kalau Bapak bersandar ke Kapolres pindah, Bapak jatuh. Bersandar sama bupati hilang jabatannya, Bapak jatuh. Bersandar sama Kajari pindah mutasi 2 tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi Bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya. Coba. Bapak mau naik jabatan, hubbud dunia, cinta dunia boleh. Tapi yang dilarang Allah terlalu. Nah bilang Umi Rama, terlalu. Saya ini peminatnya Umi Rama Pak. Kenapa? Lagunya Umi Rama bagus-bagus Pak. Coba lihat lagunya Umi Rama Pak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Laguna pegawai honor. Lagunya Merama itu Pak dakwah. Coba pulang suaminya menyanyi lagi ibu. Lagunya Merama.
Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berjudi juga haram? Karena karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu Nomerama Pak, dakwah di dalamnya. Anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur Pak. Yuk, jadi bupati boleh, jadi anggota DPR boleh, jadi kajari boleh, jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, silahkan, silahkan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu beruban rambutnya sedikit, nak kasih sewer. Masuk di matamu cinta. Kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60 masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu Pak. Memang sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Mana lagi terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Hayya 'alas salat. Sebentar, meeting. Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi ada tamu. Itu anggap enteng ibadah. Cinta dunia, dipanggil tidak mau datang. Coba saya kasih contoh. Pak Kapolres. Ada ajudan Pak Kapolres? Ajudan, pasti ya. Semua Kapolres ada ajudannya. Jangankan Kapolres, Kapolsek ada ajudannya Pak. Jangankan Kapolsek, Ketua RT ada toh ajudannya. Coba Hansip ada ajudannya Pak. Coba kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang nih. Ajudan, siap Pak, perintah. Langsung dah buang jalan kote nah. Siap Pak, perintah. Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap, perintah. Itu enaknya polisi Pak, biar ditinjuk siap salah. Ditinjuk perutnya, siap salah. Siap salah. Coba, semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil, ajudan, langsung lari, siap, perintah. Biar lagi tidur-tidur Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Mana berani. Bila mah kau disuruh kau pusap isi tunggang Belanda. Mana ada Pak. Padahal Kapolres ada mutasinya. Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita, hayya 'alas salat. Apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Kita Tuhannya suruh menunggu. Bagus kalau dia datang Pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba. Itu namanya cinta dunia. Yang ketiga, yang merusak amal. Qillatul haya. Kurang rasa malu. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sholat cuma pakai celana dalam, tidak pakai baju, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah? Tidak. Kenapa? Salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Menutup aurat
aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya. Malu dong. Sudah dijaji oleh rakyat, tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong. Digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP 2 minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai. Tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar lalu lintas, cek anak sekolah, tidak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih Pak. Pak, saya tahan anaknya bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya bapak. Selama bapak tidak datang, saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus. Jadi jaksa malu dong, sudah punya pangkat banyak, mau disogok sama pengusaha, bilang sama dia, berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ, kurang ngajar kau, ku tambah pasalmu. Malu dong. Nah, sebenarnya masih ada 2 lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Intinya Pak, mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang hurufnya 1 menjadi AKP. Beda itu kan, kalau AKBP dengan AKPD beda. Mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang. Tapi terakhir, ada caleg di sini? Banyak? Pak, pakai rumus saya. Sangka baik. Saya dulu waktu tamat SMA daftar ke tentara. Akabri penerbang. Karena ada sepupuku kalau pulang banyak lamban-lambannya Pak. Kalau jalan begini dia jalan. Daftarlah saya jalan Garuda depan Pertamina Makassar. Begitu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Pak. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus Pak. Padahal tidak pernah nakala nilaiku. Lulus. Sekarang dia Polda Sulsel. Dia reserse 1 bunga-bunga. Reserse pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah kucaramai ko semua. Pak, Bapak sudah sosialisasi, sudah sebarkan baleho, sudah bikin kajian-kajian taklim, pengajian-pengajian, bagi-bagi kartu nama. Ternyata Bapak tidak terpilih. Percayalah, bukan itu yang terbaik buat Bapak. Sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih, itulah yang terbaik. Dulu saya keberatan, kenapa saya tidak jadi tentara. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi ustadz. Andai saja dulu saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat-hormat Pak. Siap. Sekarang tentara hormat sama saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR tidak terpilih, Allah tahu. Kalau Bapak jadi anggota DPR disita, masuk KPK, ditangkap 1 kantor. Allah tidak mau Bapak ditangkap. Jelas? Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.